Halo semuanya, ketemu lagi dengan Guru Berto. Pada kesempatan ini, Guru Berto akan membahas materi objek IPA dan pengamatannya untuk kelas 7 SMP. Di video ini adalah part 2 yang membahas tentang pengukuran. Bagi kamu yang belum menonton video part 1, Guru Berto sudah sediakan linknya di deskripsi videonya ya. Oke, kita mulai saja. Pertama, Guru Berto akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menjelaskan pengertian pengukuran. 2. Menyebutkan hal yang dapat diukur, yaitu besaran, dan tidak dapat diukur, yaitu bukan besaran. Yang ketiga, membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang keempat, mengkonversi atau mengubah satuan dalam SI atau sistem internasional. Kita belajar tentang pengukuran. Mengukur adalah kegiatan penting dalam kehidupan, terutama dalam IPA. Mengukur berguna untuk mendeskripsikan benda. Segala sesuatu yang diukur adalah besaran, seperti massa, suhu, dan tinggi badan. Adapun hal yang tidak dapat diukur disebut bukan besaran. Contohnya, kasih sayang orang tua terhadap anak. Dan kata-kata sifat seperti kejujuran, kecantikan, dan lainnya. Oke, sekarang kita definisikan apa yang dimaksud dengan mengukur dan pengukuran. Mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Nah, kalau pengukuran kita definisikan sebagai proses membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Pengukuran itu menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai atau angka dan satuan. Contoh mengukur, kamu mengukur panjang meja dengan penggaris. Oke, dengan cara membandingkan panjang meja dengan panjang penggaris. Penggaris disebut sebagai satuan pengukuran. Misal hasil pengukuran yang terdiri atas nilai dan satuan, misalnya panjang meja yang sama dengan 100 cm. Yuk kita lanjut lagi tentang satuan. Tadi kita sudah belajar bahwa hasil pengukuran berupa nilai atau angka dan satuan. Nilai dan angka disebut dengan besar atau magnitudo. Dan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ada syarat yang harus dipenuhi supaya suatu satuan itu disebut standar satuan. Standar satuan yang baik harus memenuhi 3 syarat. Pertama, tetap, artinya tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. 2, dapat digunakan secara internasional atau universal di seluruh dunia. Dan yang ketiga, harus mudah ditiru sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Oke. Nah, satuan terdiri atas satuan tidak terstandar atau tidak baku dan satuan baku. Ya. Nah, satuan tidak baku ya, misalkan itu adalah jengkal. Oke. Nah, jengkal itu merupakan suatu ukuran dari ujung ibu jari kita sampai ujung jari kelingking ya. Oke, kemudian ada juga depa untuk satuan panjang. Kemudian ada juga patok misalkan yang sering digunakan untuk satuan luas. Ada juga kaleng yang sering digunakan untuk satuan massa. Dan ada juga botol yang sering digunakan untuk volume ya, besaran volume. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan baku. Contoh satuan baku ya, cuma ada 3 contoh saja ya. Ada meter, ada kilogram, dan ada sekon. Meter, kilogram, dan sekon ini sering disebut dengan sistem metrik. Nah, sistem metrik ini dipergunakan dan diresmikan juga sebagai sistem internasional. Oke, kita lanjut. Sekarang konversi hasil pengukuran atau mengubah hasil pengukuran. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran
memiliki satuan dasar. Contoh, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, digunakan awalan-awalan. Nah, dalam melakukan pengukuran, kan seringkali kita berhadapan dengan bilangan yang sangat besar. Misalnya, radius rata-rata matahari besarnya itu 696 juta meter. Itu bilangannya besar ya. Atau bilangan yang sangat kecil, misalnya radius atom hidrogen yang nilainya 0,00000000053 ya. Nolnya sangat banyak ya, sehingga kita sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hasil pengukuran yang demikian. Sehingga disepakati ada awalan satuan dalam sistem internasional beserta kelipatannya. Ya, oke. Misalkan kita mulai dari yang 10 pangkat 0 ya. Itu disebut dengan deka. Awalan deka simbolnya DA kelipatan 10 pangkat 0. Kalau pangkatnya positif misalkan hekto, awalan hekto simbolnya H kelipatan 10 pangkat 2. Sementara contoh pangkat negatif nih, desi. Desi D 10 pangkat minus 1. Senti simbolnya C kelipatan 10 pangkat minus 2. Mili simbolnya M kecil kelipatan 10 pangkat minus 3. Contoh sentimeter, contoh miligram. Kalau pangkat positif, contoh kilo ya, awalan kilo artinya kelipatan 10 pangkat 3. Kilogram, kilometer. Nah, contoh awalan mega, megabyte ya, itu kelipatan 10 pangkat 6 atau sejuta. Ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mengubah hasil pengukuran ya ke dalam satuan sistem internasional, kita terlebih dahulu belajar yang namanya bentuk baku atau notasi ilmiah. Oke, sebentar saya ubah dulu ballpoint pen supaya saya bisa coret-coret. Saya beri contoh warnanya warna merah biar lebih terang ya. Oke. Nah, notasi ilmiah, notasi ilmiah sering ditulis dengan A. Di mana nilai A itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Sehingga sering dituliskan dengan A, kali 10 pangkat N ya. Oke. Jadi A adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 9 dan N adalah bilangan bulat. Oke, di sini A juga sering disebut dengan bilangan penting dan 10N disebut dengan orde besar. Ya. Misal ya untuk contoh sebagai contoh. Misalkan 140.000 bisa kita tuliskan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku sama dengan 1,4. Lihat ya, nilai A-nya A tidak boleh lebih dari 10 dan harus lebih besar dari 1 ya. Nah, 1,4 kali 1, 2, 3, 4. 5 karena komanya bergeser ke sini. 1,4 kali 10 pangkat 5. Contoh misalkan untuk bilangan berkoma 0,0037 kita tuliskan dalam notasi ilmiah sama dengan 3,7 ya. 3,7 kali komanya bergerak ke kanan 1, 2, 3. 10 pangkat minus 3. Kalau bergerak ke kanan pangkatnya negatif, kalau bergerak ke kiri pangkatnya positif. Ya, kita selesaikan untuk konversi hasil pengukuran panjang dulu ya. Contoh 38 desimeter itu berapa dalam satuan meter? Nah, pertama tadi kita sudah belajar awalan desi. Karena ini desimeter. Awalan desi menyatakan
perkalian atau kelipatan 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/10 ya, sama dengan 3,8 ya kali 10 pangkat 1. Kok 3,8? Karena kalau kita tuliskan dalam notasi ilmiah 38 itu sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 1. Koma desimalnya bergerak ke kiri sehingga pangkatnya positif. Karena 1 kali bergeser ke kiri, maka pangkatnya 1. Oke. Nah, kemudian desimeter diubah ke meter. Tadi kan ini desi itu 10 pangkat minus 1. Berarti ini kita kalikan. Kali 10 pangkat minus 1. Sehingga kita dapat sama dengan 3,8 kali 10 pangkat sorry. Oke, sebentar. 10 pangkat 1 tambah min 1. Ini habis ya. Sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 0. Oke, jadi jawaban yang benar bisa kita tuliskan itu sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 0 meter. 10 pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Jadi sama dengan 3,8 meter. Oke, kita tulis 3,8 meter. Sekarang 0,53 cm. Awalan senti itu artinya perkalian dengan kelipatan 10 pangkat minus 2. Itu sama dengan 1/100. Oke, sehingga 0,53 cm sama dengan 0,53 kali 10 pangkat minus 2. Di sini koma desimal di belakang 0, ini komanya, digeser 1 ke kanan menjadi di belakang angka 5 ya. Di belakang angka 5 kita geser. Oke, ini menjadi 5,3 kali 10 pangkat minus 1. Oke, pangkatnya sekarang menjadi 10 pangkat minus 1. Baru bisa kita kalikan ke 10 pangkat minus 2. Jadi kita dapatkan hasilnya menjadi 5,3 kali 10 pangkat minus 1, oke, dikali 10 pangkat minus 2 meter. Oh, ini tadi 10 pangkat minus 1 meter ya. Nah, ini hasilnya menjadi 5,3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, sekarang untuk yang 15 km. Jadi adik-adik, pertama ketika kita ingin mengubah, misalkan ini 0,53, kita ubah dulu 0,53 ini ke bentuk notasi ilmiah. Kita dapatkan 5,3 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian baru kita kalikan dengan pangkat ini, 10 pangkat minus 2. Senti artinya 10 pangkat minus 2. Sama juga dengan yang di A. Oke, di A ya. Kalau di A kan 38 ini kita ubah dulu ke bentuk notasi ilmiah. Ini sudah ketemu 3,8 kali 10 pangkat 1. Oke. Nah, sekarang 15 km. Kita ubah dulu ya. Nah, pertama 15 km ini kita ubah. Oke, kita ubah ke bilangan ke notasi ilmiah. Berarti 15 itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 1. Oke. Nah, di sini kan komanya diletak kian. Kemudian kita geser ke kiri, pangkatnya karena digeser 1 kali, jadi pangkatnya 1. 1,5. Kemudian karena ini kilo kan faktor pengali 10 pangkat 3 atau 1000 ya. Kelipatan 10 pangkat 3.
baru bisa kita kalikan. Itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 meter. Ini sama dengan 1,5 kali, ini plus ya, kali 10 pangkat 4 meter. Oke, kira-kira demikian ya hasil pengubahan panjang ya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan sudah mengerti. Kalau belum mengerti bisa ajuin pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, contoh konversi hasil pengukuran massa ya. Hasil pengukuran massa ya. Jangan lupa tadi untuk notasi ilmiah A kali 10 pangkat N. Oke. Dengan nilai A itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Nah, pertama kita akan mengubah 40 gram ke satuan kilogram. Oke, 40 gram. Nah, pertama kita ubah dulu 40 ya, 40 ke notasi ilmiah. 40 diubah ke notasi ilmiah itu sama dengan, ini komanya di sekian, geser 1 kali ke kiri. Oke, maka bilangannya menjadi 4,0 kali 10 pangkat 1. Oke. Nah, kemudian gram ya. Gram itu ya 1 kilogram ya. 1 kilogram itu sama dengan 10 pangkat 3 gram. Karena mau kita ubah ke kilogram. Jadi kebalikannya, 1 gram itu sama dengan 1/10 pangkat 3, itu sama dengan naik pangkatnya berubah tandanya 10 pangkat minus 3 kilogram. Karena notasi ilmiahnya tadi sudah ketemu, maka bisa langsung kita operasikan. Maka 40 gram sama dengan, ini notasi ilmiahnya, 4,0 kali 10 pangkat 1 kali, ini ada ketemu tadi faktor pengalinya, 10 pangkat minus 3 kilogram. Kita dapatkan hasilnya menjadi 4,0 kali 10 pangkat minus 2 meter. 1 tambah minus 3 pangkatnya menjadi minus 2 ya. Oke, untuk yang B, 1350 mg kita ubah ke kilogram. Awalan mili, tadi kita sudah belajar menyatakan perkalian 10 pangkat minus 3 itu terhadap gram. Oke. Nah, sedangkan 1 gram tadi kita sudah belajar yang ini, itu sama dengan 1/1000 atau 10 pangkat minus 3 kilogram. Nah, pertama, ubah dulu 1350 ini ke notasi ilmiah. Oke, maka 1350 kita ubah ke notasi ilmiah, itu sama dengan 1,35. Ya, ingat A-nya itu tidak boleh lebih besar dari 10. 1,35 kali, nah komanya kan di sini bergerak ke kiri, 1, 2, 3. Oke, 1,35 kali 10 pangkat 3 ya. Karena tadi ini 3 kali bergerak ke kiri ya. Kemudian langsung kita kalikan saja dengan 10 pangkat minus 3 ya. Nah, berarti ubah dulu ke gram. Maka 1350 mg ini kalau kita ubah, pertama ke gram dulu. 1350 atau 1,350. 1,350. Ini 1,350 kali 10 pangkat 3. Nah, kan tadi kan dari miligram ke gram 10 pangkat minus 3. Dari miligram ke kilogram itu 10 pangkat minus 6. Oke, karena dari gram ke kilogram tadi 10 pangkat minus 3. Atau lebih mudahnya saja saya tuliskan ini
Oke, dikali 10 pangkat minus 6 meter. Sama dengan 1,350 kali 10 pangkat 3 dikurang 6 sama dengan 1,350 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Oke, baik. Ingat saja, dari mili ke gram itu 10⁻⁻3, dari mili ke kilogram itu 10 pangkat minus 6. Oke, kita lanjut. Untuk yang luas. Oke, satuan SI untuk luas adalah meter persegi. Nyatakanlah luas berikut dalam meter persegi, kemudian tulis dalam bentuk baku. Oke, sebentar. Ini saya tambahkan 1 cm pangkat 2. Nah, yang pertama, tadi kita belajar 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Jadi kita mau mengubah 1 cm kuadrat ke dalam bentuk meter kuadrat. Oke, jadi bisa kita tuliskan 1 cm kuadrat itu sama dengan 1 cm kali 1 cm. Itu artinya sama dengan 10 pangkat minus 2 meter dikali 10 pangkat minus 2 meter. Itu sama dengan 10 pangkat minus 2 kali minus 2 meter kali meter, meter persegi, sama dengan 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, sama dengan 1,0 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ini pahami ya, ini cm kuadrat artinya cm kali cm. 1 cm tadi kan 10⁻², kali 10⁻², meter kali meter, meter kuadrat. Oke. Nah, sekarang 24 hektar mau kita ubah ke meter persegi. Oke. 24 hektar ini sebenarnya sama dengan 24 hektometer. Hektometer persegi atau hektometer kuadrat. Oke, ingat 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer persegi. Oke, karena 1 hektometer kuadrat sama dengan 1 hektometer kali 1 hektometer. Maka 1 hektometer itu sama dengan 10 pangkat 2 meter. Oke, kita lanjutkan. Kita tulis. Ini sama dengan 24 kali 1 hektometer kali 1 hektometer. Nah, 1 hektometer, tadi kan hekto itu pengali 10 pangkat 2 ya. Oke, sama dengan 24 24 kali 10 pangkat 2 meter kali 10 pangkat 2 meter. Oke. Nah, ini sama dengan 24 kali 10 pangkat 2 tambah 2, pangkatnya dijumlahkan, meter kali meter, meter kuadrat. Itu sama dengan 24 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Supaya bisa dinotasi ilmiah, ingat ya, tadi nilai A itu kan harus lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Maka ini bisa kita ubah menjadi 2,4 kali 10 pangkat 1, oke, kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Sehingga kita dapat hasilnya menjadi pangkatnya dijumlahkan 2,4 kali 10 pangkat 1 tambah 4 meter persegi. Kita dapat hasilnya menjadi 2,4
kali 10 pangkat 5 meter kuadrat. Oke, hekto tadi, ingat hekto tadi adalah 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2. Atau 100 ya. Oke, yang terakhir adalah konversi untuk volume. Ya. Sorry, saya tambahkan di sini sentimeter kubik ya. Oke. Nah, satuan SI untuk volume adalah meter kubik. Nyatakanlah volume berikut ke dalam meter kubik, kemudian tulis dalam bentuk baku. 1 cm kubik. Oke, tadi harus kita ingat bahwa 1 cm itu sama dengan 1/100 atau 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian 1 cc ini penulisannya, 1 cc itu sama dengan 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. Kita akan mengubah 1 cm kubik ke meter kubik. Maka kita dapatkan 1 cm kubik sama dengan, artinya 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Karena 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2, artinya adalah 10 pangkat minus 2 meter kali 10 pangkat minus 2 meter kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, maka hasilnya menjadi 10 pangkat minus 2 kali minus 2 kali minus 2 meter kali meter kali meter sama dengan meter kubik ya. Meter kubik. Maka kita dapatkan hasilnya menjadi 10 pangkat minus 6 meter kubik. Atau itu sama dengan 1,0 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang B ya. 560 liter bersama dengan berapa meter kubik? Oke. Liter sama dengan desimeter kubik. Harus diingat ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 desimeter kali 1 desimeter kali 1 desimeter. Ingat, 1 desimeter tadi, desi itu adalah pengali 10 pangkat minus 1. 1/10 atau 10 pangkat minus 1 meter. Sehingga bisa kita tuliskan, bisa kita tuliskan 560 liter ini kan sama dengan 560 desimeter kubik. Ini sama dengan 560 dikalikan dengan 1 desimeter kali 1 desimeter kali 1 desimeter. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan desimeter tadi kan 10 pangkat minus 1 ya. Itu sama dengan 560 kali 1 desimeter 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 1 meter kali 10 pangkat minus 1 meter kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, ini sama dengan pangkat minus 1, pangkat minus 1, pangkat minus 1. Oke, pangkatnya dijumlahkan ya, itu sama dengan 560 kali min 1 tambah min 1 tambah min 1 berarti min 3 ya. Berarti sama dengan 10 pangkat minus 3. Meter kali meter kali meter itu sama dengan meter kubik. Kalau ini tadi pangkatnya adalah, pangkatnya dulu 10 pangkat min 1 tambah min 1 tambah min 1 ya. Sehingga dapat min 3 di sini ya. Oke, kita lanjut. Itu sama dengan 560. Nah, mula-mula kita ubah dulu 560 ini ke notasi ilmiah. A lebih besar dari 1, lebih kecil dari 10. Oke, maka ini sama dengan 5,6. Ingat, nilai A tidak boleh lebih dari 10. 5,6 kali 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 karena komanya di sini 1, 2
kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Nah, tadi kan kita menggeser komanya ke kiri nih. Ini 1, 2. Sehingga ini pangkat 2 ya. Oke, ini sama dengan 5,6 kali 10 pangkat 2 tambah min 3 meter kubik. Ini sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 1 meter kubik. Oke, jadi teman-teman yang penting dipahami dulu adalah tentang A ya, notasi ilmiah ya. A tadi ya. Nah, oke, demikian pembahasan Guru Berto tentang pengukuran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share channel Guru Berto. Semoga bermanfaat. Terima kasih.